dalam hal komitmen ini ya, Islam memang sangat mementingkan setiap individu untuk selalu komit, dan apabila dia tidak komit maka itu bisa masuk dalam kategori munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam atau Islamic communication, yaitu model komunikasi pertengahan yang tidak kiri dan tidak kanan ya. Kiri yang biasa cenderung agak eksklusif, sementara yang kanan cenderung agak inklusif. Jadi Islam itu sebetulnya mengambil jalan tengah dalam hal berkomunikasi ya. Pada episode yang lalu kita sudah jelaskan tentang banyak hal ya, tapi yang terakhir kita coba mulai bulan Ramadan membahas tentang rukun takwa, yang mana meliputi rukun iman dan rukun Islam, dan juga ditutup dengan ihsan ya. Ternyata itu ada 7 yang vertikal ya, kemudian ada 7 yang horizontal. Yang vertikal kita juga sudah bahas sebelum-sebelumnya, dan juga horizontal kita sudah menyentuh satu poin yang lalu, yaitu bagaimana bisa berbagi ya. Nah, sekarang ini kita mencoba lagi yang kedua, yaitu bagaimana agar bisa komitmen ya, komitmen dalam perkataan ya. Jadi sebelah kiri itu cenderung untuk menekankan dalam berkomunikasi agar bisa selalu menepati janji ya, apabila dia berjanji. Apapun bentuknya janji itu ya, janji yang besar, apalagi janji-janji politik ya, itu harus dipenuhi ya. Janji-janji kecil saja, umpamanya berjanji untuk mau berjumpa dengan orang, itu dengan jam tertentu ya harus benar-benar harus on time ya. Itu prinsip kelompok manapun, bangsa manapun sebetulnya menginginkan ketepatan janji itu. Namun di wilayah timur memang ada yang dikenal dengan jam karet ya, agak lentur, agak elastis ya, tapi itu memang tradisi yang sudah dipahami oleh masyarakat kita ya, sehingga juga kedua belah pihak biasanya sudah mengerti ya. Memang sifatnya fleksibel karena tujuannya adalah juga selain untuk berbagi ya, tentu juga bersilaturahim ya, sehingga pertemuan itu tidak terlalu harus clear cut ya. Untuk masyarakat timur biasanya seperti itu, karena mungkin tujuannya ya hanya beberapa poin saja, tapi di sekitarnya itu unsur-unsur pertemuan atau silaturahim ya, istilah mereka ya, itu lebih diutamakan ya. Dan itu juga tentu mempunyai konsekuensi eskatologis ya, konsekuensi ukhrawi ya, terutama kalau di wilayah timur ya mempercayai hal-hal yang bersifat keagamaan, kerohanian, keilahian ya. Kemudian yang sebelah kanan ya, itu ada lagi yang memang biasa disebut dengan komitmen ya. Komitmen atau trustworthy ya, bahwa ketika mempunyai kontrak dengan orang lain, janji dengan orang lain ya, itu biasanya penuh dengan persyaratan-persyaratan ya,
biasa juga persyaratan tertulis, ya kontrak-kontrak seperti itu, ada fakta integritas, ya. Tentu ya biasanya memang ini diperkenalkan dari Barat bahwa apabila ingin bekerja secara maksimal ya harus komitmen dengan apa yang sudah disepakati yang merupakan konsensus ya sebelumnya antara kedua belah pihak, dan ini harus dipenuhi, dan kalau dipenuhi maka kedua belah pihak itu akan mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Makanya ini juga biasanya bersifat organisatoris, ya, sangat institusional juga, bahwa apa yang disepakati itu ya memang dirancang sedemikian rupa, dan apabila ada yang tidak komit dengan janji itu, ya kesepakatan itu, maka itu dianggap tidak loyal, ya, tidak komit, dianggap tidak mendukung dengan apa yang sudah disepakati bersama, ya, dan itu dia tentu tadi trustworthy bisa berkurang, dan efeknya ya tentu ke depan tidak akan diajak lagi untuk bekerja sama karena dianggap tidak komit dengan janji-janjinya, ya. Lalu bagaimana dengan komunikasi Islam, ya? Komunikasi Islam ya itu tadi jalan tengah, bahwa itu merupakan unsur takwa atau istilah kita rukun takwa, bahwa dalam hal hubungan antara manusia itu diperlukan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, jadi menepati janji apabila dia berjanji, ya. Dan dalam istilah Al-Quran atau hadis, ya, menepati janji itu ya itu sangat dituntut tinggi, ya, karena berjanji itu adalah bukan hanya dalam konteks manusia dengan manusia, tapi itu kan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat, ya, sehingga diberikan penilaian yang sangat tinggi, ya, kepada manusia yang komitmen dengan janji-janjinya. Jadi unsurnya itu bukan hanya unsur manusiawi atau kedirian, tapi juga berkaitan dengan ukhrawi, hari kemudian, dan itu juga bisa berefek kepada masuknya orang ke dalam neraka atau surga. Kalau tidak komit ya masuk neraka, kalau komit ya masuk surga, dan itu mendapat posisi yang sangat luar biasa orang-orang yang amanah ini, ya, biasa juga disebut dengan istilah amanah itu. Karena janji itu ya dalam Al-Quran sangat ditekankan pentingnya orang penuhi, ya, karena itu merupakan memang tanggung jawab, merupakan amanah yang harus dipenuhi, ya. Dan dalam komunikasi Islam, ya, janji itu ya berkaitan dengan janji sejak awal sekali sebelum kita lahir di muka bumi ini, ya sudah ada janji-janji sebetulnya di alam azali itu, ya, sehingga itu akan dinilai dengan baik sekali oleh para malaikat. Mereka yakini ada yang sebelah kanan yang mencatat kebaikan-kebaikan, dan juga sebelah kiri tentang keburukan-keburukan, ya, seperti yang kita sudah bahas juga pada pembahasan tentang malaikat, ya. Jadi dalam hal komitmen ini, ya, Islam memang sangat mementingkan setiap individu untuk selalu komit, dan apabila dia tidak komit maka itu bisa masuk dalam kategori munafik, ya. Munafik. Jadi munafik itu apabila dia berbicara dia suka dusta, bohong. Apabila dia berjanji maka dia bisa ingkar. Nah, apabila dia diberi amanah maka dia khianat. Nah, itu model komunikasi Islam yang menekankan tadi aspek trustworthy dan juga memenuhi janji, tapi bukan hanya di dirinya sendiri, tapi juga mempunyai implikasi
sosial dan implikasi eskatologis ya, tentang ukhrawi ya, masuknya orang dalam surga yang bertingkat-tingkat itu karena dia dianggap orang yang selama hidupnya itu selalu amanah ya. Begitu juga kalau tidak amanah maka dia akan masuk neraka. Dan ini sangat penting kepada pemimpin ya. Jadi pemimpin itu ya harus memang memenuhi janji-janjinya, terutama ketika kampanye ya. Itu banyak orang ya dimanapun, saya tidak bicara satu wilayah atau satu negara ya, manusia manapun ya apabila itu biasanya melakukan promosi-promosi atau kampanye kan penuh dengan janji-janji, penuh dengan komitmen-komitmen ya, tapi itu orang yang memenuhi janjinya tentu akan mendapatkan penghargaan, apresiasi dari masyarakatnya, dari konstituennya, dari pengikut-pengikutnya, followernya, dan orang yang sebaliknya ya tentu akan ditinggalkan itu kalau tidak memenuhi janjinya itu. Jadi demikianlah ya komunikasi Islam dalam konteks tadi komitmen atau menepati janji. Islam mempunyai konsep yang sangat khusus ya, bahwa harus al-mufuna bi ahdihim iza ahadu ya. Jadi itu kemudian menjadi jalan hidup apabila berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia manapun ya, harus selalu bisa menepati janjinya, satu kata, ucapan dan perbuatan ya. Itu saya kira menjadi pesan untuk Islamic communication dalam konteks ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.